Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku akan nge-review kasus dari sistem GUS lagi, yaitu urolithiasis atau batu ginjal. Oke, jadi ini merupakan materi yang akan kita bahas. Jadi untuk anatomi dan histologinya di sini ada organ ureter, terus dari fisiologinya kita lanjut nanti ke klinis dan manajemennya. Tapi sebelum kita bahas materi-materinya, kita bahas dulu konsep mapnya. Jadi pada dasarnya etiologi dari kasus ini adalah urine hypersaturation yang dimana diakibatkan oleh risk factor yang dimiliki oleh pasien, diantaranya intake dari cairan pasien itu rendah dan diet dari pasien itu high protein, sehingga menyebabkan um, rasio solid dan solvent pada urin itu tidak seimbang, dan dikarenakan di sini pasien memiliki high protein diet, maka efeknya akan meningkatkan uric acid yang terdapat dalam tubuh pasien, sehingga dari sini akan terjadi hipersaturasi dari urin. Lalu akan terjadi solid precipitation yang dimana melalui proses kristalisasi, yang dimana pada kristalisasi ini seperti yang kita ketahui, uric acid itu ketika berada dalam kondisi urin yang notabene-nya asam, akan melepas gugus H+ dari uric acidnya, sehingga akan menarik molekul sodium, sehingga akan membentuk monosodium urate dan akan membentuk batu ginjal, sehingga tentunya akan terjadi formation di batu ginjal di renal pelvic, sehingga kita bisa mendiagnosis pasien mengalami renal pelvic calculus. Lalu selanjutnya, dikarenakan batu ini terbentuk pada struktur pelvis, maka tentunya akan terjadi obstruksi pada uretero-pelvic junction. Lalu selanjutnya, obstruksi dari pembentukan batu ginjal dan obstruksi ini memberikan manifestasi berupa ketika dilakukan pemeriksaan imaging dari USG didapati hyperechoic lesion dengan acoustic shadow. Lalu dari renogram didapati terdapat partial obstruction pada ginjal kanan dalam normal function. Lalu dari X-ray didapati radio opacity pada right paravertebral lumbar 2-3. Lalu selanjutnya, dikarenakan terjadi obstruksi, tentunya pasase akan tertutup dan aliran urin juga tidak dapat mengalir dengan baik, sehingga ureter akan memberikan kompensasi berupa meningkatkan peristalsisnya, sehingga akan menyebabkan colicky pain. Lalu selanjutnya, obstruksi dari urinary flow juga akan menyebabkan urinary stasis, yang dimana stasis ini disebabkan oleh overload volume dari saluran, sehingga menyebabkan tekanan di intraluminalnya itu meningkat, sehingga akan terjadi dilatasi dari calyx dan efeknya menyebabkan backflow. Yang dimana backflow ini memberikan efek berupa hydronefrosis, seperti yang kita ketahui pada hydronefrosis menyebabkan tekanan hidrostatik pada Bowman's capsule meningkat, sehingga efeknya akan menurunkan net filtration pressure, yang dimana berimbas pada menurunnya GFR. Menurunnya GFR akan dikompensasi melalui aktivasi renin-angiotensin-aldosteron system, sehingga blood pressure atau tekanan darah dari pasien ini meningkat. Lalu selain itu juga hydronefrosis menyebabkan distensi dari renal capsule, yang dimana distensi dari renal capsule ini akan mensimulasi afferent visceral nerve. Lalu selanjutnya, selain itu juga pembentukan batu ginjal pada uretero-pelvic junction akan menyebabkan friksi atau gesekan pada pelvis epithelium, sehingga akan menyebabkan injury atau jejas serta iritasi di struktur pelvis, sehingga manifestasinya berupa mikroskopik hematuria disertai dengan RBC sedimen. Lalu selain itu juga injury dan iritasi ini menyebabkan efek inflamasi, yang dimana disertai dengan distensi dari renal kapsul akan menstimulasi afferent visceral nerve dan menyebabkan rasa nyeri pada costovertebral angle di sebelah kanan dan mual muntah. Lalu selanjutnya di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu anatomi dari ureter. Jadi pada dasarnya ureter itu merupakan struktur berupa serupa atau mirip seperti pipa atau saluran muskular yang letaknya itu retroperitoneal, yang dimana
course-nya atau bentangannya itu ke arah inferomedial dari ginjal hingga urinary bladder, yang dimana struktur ureter ini terhubung dengan ginjal melalui renal pelvis, yaitu struktur drainase yang terbentuk dari 3 sampai 6 Meyer calyces. Lalu pada bladder sendiri dia memiliki bukaan yang biasa dikenal dengan nama ureteral opening. Lalu secara anatomi terdapat 3 konstriksi. Kenapa kita membahas konstriksi di sini? Karena untuk clinical significance-nya, konstriksi ini merupakan area penyempitan yang dimana sering terdapat obstruksi atau batu ginjal yang menyangkut. Yang dimana konstriksinya itu terdapat di 3 tempat, yaitu yang pertama adalah uretero-pelvic junction, lalu terdapat di mana ureter itu setinggi dari crossing dari common iliac artery, lalu juga terdapat untuk konstriksi yang paling distalnya itu terdapat di ureter opening atau uretero-vesical junction. Lalu untuk ureter sendiri secara histologis tersusun atas beberapa lapisan. Terdapat 3 lapisan, yaitu yang pertama adalah lapisan mukosa, yang dimana tersusun atas transitional epithelium dan lamina propria. Untuk lapisan muscularis sendiri tersusun atas circular dan longitudinal smooth muscle, yang dimana setiap 30 detik sekali akan mengalami kontraksi secara involunter yang kita kenal dengan istilah peristalsis. Lalu selanjutnya untuk lapisan yang paling luarnya adalah connective tissue layer. Lalu selanjutnya di sini kita bakal bahas urine formation lagi untuk ketiga kalinya, yang dimana pembentukan urin berfungsi sebagai ekskresi atau eliminasi dari sisa-sisa metabolik tubuh, lalu berguna juga dalam fungsi regulasi tekanan darah, volume darah, ataupun pH di dalam tubuh, yang dimana secara garis besar terdiri dari 3 proses, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi, yang dimana reabsorpsi sendiri merupakan proses perpindahan substansi dari tubular lumen ke pembuluh darah, sedangkan sekresi adalah proses sebaliknya, yaitu perpindahan substansi dari pembuluh darah ke tubular lumen. Yang dimana mekanismenya itu pertama-tama dimulai di struktur renal corpuscle, di mana di sini terjadi proses filtrasi, yaitu proses di mana cairan dan solids atau materi-materi seperti ion ataupun molekul-molekul kecil seperti asam amino itu akan berpindah ke capsular space, yang dimana akan membentuk yang namanya solids. Lalu selanjutnya solids akan berpindah ke proximal convoluted tubule, yang dimana di sini terjadi proses reabsorpsi 60-70% air, sodium, dan chloride. Lalu selanjutnya juga terjadi 99-100% reabsorpsi dari organic substrates. Lalu di sini juga terjadi proses sekresi dari hidrogen, amonia, dan metabolic waste seperti contohnya itu kreatinin. Lalu berlanjut ke loop of Henle, di mana di sini terjadi proses counter current mechanism, yang dimana pada descending limb dari loop of Henle itu akan terjadi proses reabsorpsi air, sedangkan pada ascending loop of Henle akan terjadi proses reabsorpsi sodium dan chloride. Lalu pada distal convoluted tubule, di sini terjadi proses reabsorpsi dari air, yang dimana diregulasi oleh antidiuretik hormon. Terjadi juga reabsorpsi dari ion sodium yang diregulasi oleh aldosteron, dan reabsorpsi dari bikarbonat. Lalu pada DCT juga terjadi sekresi dari ion H+, K+, dan metabolic waste dan juga obat-obatan. Lalu selanjutnya pada collecting duct, di sini notabene terjadi reabsorpsi dari cairan atau H2O yang diregulasi oleh antidiuretik hormon. Terjadi reabsorpsi sodium yang diregulasi oleh aldosteron, dan sekresi klorin yang juga diregulasi oleh aldosteron. Lalu selanjutnya setelah melewati collecting duct, maka urin akan terbentuk dan akan mengalir menuju ke papillary duct, diteruskan ke minor dan major calyces, yang dimana kumpulan dari major calyces akan membentuk renal pelvis yang akan meneruskan ke ureter dan nantinya akan ditampung sementara pada urinary bladder. Lalu selanjutnya di sini kita akan bahas
fisiologi dari micturition reflex. Jadi pada dasarnya mikturisi merupakan mekanisme eliminasi urin yang ditampung sementara di bladder. Jadi proses mikturisi ini terjadi atau diawali ketika terdapat 200 ml urin yang mengisi bladder. Yang dimana volume urin ini akan menyebabkan distensi dari bladder sehingga akan terjadi stimulasi dari stretch receptor. Yang dimana stimulasi ini tentunya akan membentuk sinyal yang dibawa oleh pelvic afferent nerve menuju sacral spinal cord. Yang dimana sinyal selanjutnya diteruskan melalui 2 jalur. Yang dimana pertama-tama dari parasimpatetik motor neuron akan menyebabkan refleks berupa kontraksi detrusor muscle, yaitu struktur penyusun dari urinary bladder. Lalu selanjutnya juga dari interneuron impuls akan diteruskan ke otak sehingga kita akan merasakan sensasi ingin BAK. Lalu selanjutnya mikturisi akan terjadi jika tekanan di dalam bladder itu cukup untuk membuka internal urethral sphincter dan terjadi relaksasi eksternal urethral sphincter secara voluntary. Lalu selanjutnya di sini kita bahas klinisnya, yaitu urolithiasis. Yang dimana urolithiasis merupakan penyakit berupa pembentukan batu pada saluran kemih. Yang dimana etiologinya bisa berupa dehidrasi, gangguan metabolisme, infeksi saluran kemih, ataupun idiopatik. Lalu klasifikasinya berdasarkan struktur penyusun batu saluran kemihnya, yaitu terdapat calcium stone, lalu ada uric acid seperti pada kasus ini, lalu ada struvite stone yang dimana disebabkan oleh infeksi saluran kemih dari bakteri yang mensekresi urease. Lalu ada cystine yang dimana di sini umum terjadi pada anak-anak yang mengalami penyakit bawaan. Lalu selanjutnya untuk diagnosisnya sendiri dari history taking, keluhan yang umum dikeluhkan adalah berupa colicky pain. Lalu ada family history dan riwayat dietnya juga harus kita perhatikan untuk meng-rule out sebenarnya kira-kira ke arahnya tuh batu yang mana sih gitu. Terus dari lab examination atau supportingnya bisa dilakukan imaging seperti pilihannya itu ada USG, plain radiography ataupun non-contrast CT. Lalu untuk manajemennya sendiri di sini pada kasus ini diberikan NSAID yang dimana memberikan efek anti-inflamasi sehingga rasa sakit atau rasa nyeri pasien itu berkurang, atau nama istilah lainnya itu efek analgesik. Lalu untuk stone removalnya sendiri bisa dilakukan beberapa tindakan, indikasinya itu berdasarkan ukuran dari batu ginjalnya, yang dimana untuk ESWL atau extracorporeal shockwave lithotripsy ya, itu tuh dapat dilakukan jika terdapat batu di uretropelvic junction yang ukurannya itu di bawah 2 cm, atau jika di sepanjang ureter itu ukurannya di bawah 1 cm. Oke. Lalu selanjutnya ada PCNL. PCNL itu kalau nggak salah percutaneous nephrolithotomy, yang dimana indikasinya di sini dilakukan jika ukuran batu pada struktur pelvis itu di atas 2 cm, sedangkan jika terdapat di sepanjang ureter itu di atas 1 cm. Atau jika kedua prosedur ini tidak efektif untuk membuang batu ginjal, maka dapat dilakukan open surgery atau pielitotomy. Lalu selanjutnya juga dapat diberikan alpha blocker, yang dimana seperti kita ketahui pada ureter itu sangat kaya akan alpha adrenergic receptor, sehingga efeknya itu akan mengurangi spasme dari ureter, sehingga batu ginjal akan lebih mudah lewat. Lalu selanjutnya juga tentunya dapat dilakukan lifestyle modification untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Seperti pada kasus ini mungkin karena pasien dietnya terlalu high protein, mungkin bisa dikurangi untuk mengurangi
potensi terbentuknya batu ginjal di kemudian hari. Lalu untuk CRP dari kasus ini sendiri, menurut Riskesdas tahun 2013, prevalensi batu ginjal di Indonesia itu sebanyak atau sebesar 6 per 1000 penduduk. Lalu untuk BHP-nya sendiri, kita berpegang pada prinsip yang udah dibahas di kasus yang sebelumnya, yaitu untuk aspek beneficence dan non-maleficence-nya tentunya di sini kita memberikan treatment terbaik sesuai dengan indikasi pasien dengan keuntungan yang tentunya lebih besar daripada risk yang harus dialami oleh pasien. Lalu di sini juga tentunya kita harus melakukan informed consent terhadap segala tindakan, pemeriksaan, ataupun pengobatan yang kita lakukan kepada pasien kita. Jadi kita harus jelaskan sebenarnya apa sih keuntungannya dari sini, tapi juga kita harus menjelaskan komplikasinya agar di kemudian hari jika terjadi komplikasi tidak ada tuntutan yang tidak kita inginkan gitu. Lalu untuk autonomi dan justice sendiri tentunya untuk segala keputusan itu berada di tangan pasien. Lalu di sini yang perlu jadi catatan adalah ad causa dari pembentukan batu ginjal. Nah, iya. Jadi pada dasarnya kan tadi ada 4 jenis tuh. Ada kalsium, struvite, uric acid, dan cysteine. Lalu bedanya dari patogenesisnya tuh gimana sih dari formationnya? Nah, jadi di sini aku mungkin akan jelasin sebisa aku secara singkat lah insya Allah. Nah, jadi yang pertama itu ada yang calcium stone. Jadi pada dasarnya pembentukan calcium stone itu disebabkan oleh hyperkalsemia. Jadi salah satunya tuh gara-gara hyperkalsemia. Terus bisa juga karena fat malabsorption. Jadi katanya kalau misalnya terjadi malabsorpsi dari lemak itu, si lemak itu di usus akan berikatan dengan kalsium. Tapi aku juga nggak ngerti ini kenapa bisa kayak gini gitu. Cuma yang jelas di sini mah yang aku ngerti itu dikarenakan hipositraturia. Jadi katanya citrate itu dia efeknya itu ke inhibisi dari pembentukan stone. Nah, jadi kalau misalnya sitratnya itu kurang, berarti inhibitor pembentuk stone itu juga kurang, makanya dia bisa terbentuk si calcium stone gitu. Tuh. Nah, terus ini nih satu lagi, itu kan tadi sebelumnya kan ada 2 jenis tuh. Ada calcium oxalate. Nah, ini tuh tadi kalau hipositraturia, fat malabsorption atau hyperkalsemia itu dia ngebentuk calcium oxalate. Tapi kalau calcium phosphate ini sebenarnya dia lebih simpel sih. Jadi pada kasus di mana terjadi renal tubular acidosis, urin pasien itu kan cenderung bakal lebih basa, yang dimana katanya kalau dalam kondisi urin yang basah itu kalsium akan cenderung berikatan dengan kalsium fosfat sehingga dia jadi terbentuk batu ginjal gitu lebih mudah gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu ada struvite. Seperti yang kita ketahui tadi, struvite itu kan karena infeksi bakteri kan. Nah, contohnya apa aja sih? Contohnya itu ada Proteus mirabilis, Staphylococcus saprophyticus, sama Klebsiella species. Nah, untuk Proteus sama Klebsiella ini, yang aku ingat tuh kelasnya itu gram negatif, urease jelas positif lah ya, karena urease itu nanti berperan dalam proses pembentukan si batu ginjalnya. Nah, jadi pada dasarnya, kenapa sih infeksi dari urea positif bakteri ini bisa menyebabkan batu ginjal? Jadi gini nih, pada dasarnya urease itu kan memecah urea, yang dimana urea itu merupakan substansi yang banyak banget di urin, yang dimana pemecahan urea itu kan nanti jadi amonia sama CO2. Seperti yang kita ketahui, amonia itu kan sifatnya basa ya. Nah, kalau misalnya banyak amonia berarti pH dari urin itu kan bakal meningkat. Peningkatan pH urin ini akan meningkatkan rate of precipitation dari magnesium, amonium, dan fosfat yang ada di dalam urin, sehingga akan terbentuk batu ginjal gitu sih.
Terus kalau uric acid tadi udah dijelasin lah ya di FCM. Intinya mah pH urin itu kan emang cenderung rendah ya. Jadi kalau misalnya banyak banget uric acid uh, di dalam urin tuh dia nanti uh, efeknya tuh si uric acid ini kan punya gugus H+. Nanti dia dilepas terus dia berikatan sama sodium yang ada di dalam urin. Jadi kebentuk monosodium urate yang dimana efeknya tuh nanti dia kebentuk si batunya gitu. Terus yang terakhir cysteine. Nah ini tuh jarang banget. Dan umumnya tuh dia terjadi uh, pada anak-anak yang punya autosomal recessive disease gitu. Jadi intinya uh, cysteine ini kan kalau nggak salah satu bentuk dari amino acid kan. Nah pada anak-anak yang punya autosomal recessive disease ini amino acid transporter yang ada di tubulus ginjal itu dia nggak bisa bekerja secara efektif sehingga reabsorpsi dari amino acid itu menurun. Jadi si cysteinnya ini bakalan tinggi nih di dalam urin. Nah, lama-lama si cysteine ini bisa mengalami presipitasi dan membentuk batu yang namanya batu cysteine gitu. Terus untuk pembedanya dari imaging itu yang paling kelihatan jelas kalsium oxalate. Terus yang sulfite juga kalau nggak salah masih jelas. Uric acid tuh rada samar. Kalau cysteine stone itu dia susah didapetin, maksudnya susah dilihat di CT scan. Terus kalau misalnya dari USG batu ginjal itu biasanya ngebentuk yang namanya itu acoustic shadow. Jadi intinya dia di bawah struktur yang opak dia tuh bakal ada kayak lusen gitu, kayak hitam-hitam gitu yang kalau dilihat bentuknya seperti bayangan. Jadi itu yang namanya acoustic shadow. Terus untuk treatment dari masing-masing kidney stone, untuk kalsium dikasih thiazid. Jadi thiazid ini diuretik, dia itu kalau nggak salah nge-inhibisi reabsorpsi dari sodium, kalau nggak salah sodium bukan ya? Iya sodium kalau nggak salah thiazid mah. Dia ngeinhibisi, ya. Nah jadi pokoknya thiazid ini nanti efeknya tuh dia nyebabin si reabsorpsi dari kalsium itu ningkat. Jadi intinya si kalsiurianya tuh bakal nurun. Terus treatment selanjutnya juga bisa dikasih low sodium diet sama dikasih citrat juga, karena ya, seperti yang kita tahu ya tadi kalau nggak salah citrat itu dia efeknya ini kan ya, dia itu inhibisi terhadap pembentukan stone, kalsium stone. Terus kalau sulfite tentu aja karena ini infeksi ya, jadi si infeksinya juga harus dihilangin gitu, dikasih antibiotik. Kalau uric acid bisa dikasih karena tadi uric acid itu dia terbentuknya, jadi presipitasi si uric acid itu karena pH urinnya rendah, berarti kita harus naikin si pH urinnya. Terus dikasih juga allopurinol. Jadi allopurinol itu kan obat yang untuk nurunin uric acid ya. Terus kalau cysteine dikasih low sodium diet sama alkalinisasi dari urin. Jadi si pH urinnya dinaikin. Oke deh, sekian dari video kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang, terutama tadi di bagian terakhir ya. Semoga bermanfaat buat kalian, semoga make sense, dan semoga kalian selalu sehat dan ceria. See you on the next video. Anjir kayak YouTuber. Bye.